Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi saudara. Kalau saudara bisa mendengarkan suara saya dengan baik, saya minta saudara lambaikan tangannya tinggi-tinggi saudara. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita semua bangun dengan anugerah dan kasih karunia yang baru yang daripada Tuhan. Kasih Tuhan selalu baru bagi kita semua. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini adalah hari pertama di mana kita akan belajar tentang kitab Ayub, saudara. Selama beberapa hari ke depan ini, sampai nanti hari Sabtu, setiap pagi jam yang sama, kita akan mulai belajar tentang kitab Ayub. Ada beberapa hal yang nanti kita akan bahas dari kitab Ayub, saudara. Saya tahu bahwa ini bukan materi yang ringan, tetapi saya berdoa agar meskipun kita membahasnya di pagi hari, kita semua tetap bisa konsentrasi, kita tetap bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Nah, beberapa hari ke depan ini kita akan mempelajari kitab Ayub, dan beberapa topik yang akan kita bahas adalah kebenaran itu adalah milik Allah. Itu yang pertama, ya. Lalu topik yang kedua yang kita akan bahas adalah pandangan orang lain kepada kita di saat kita mengalami kesulitan. Ya, apa sih yang dilihat oleh orang? Apa sih yang dipandang oleh orang? Nah, kita akan belajar itu dan kita akan lihat itu dari pengalaman Ayub dan teman-temannya, ya. Lalu kemudian kita di hari yang ketiga kita akan melihat pandangan kita, ya, terhadap Tuhan dan juga terhadap orang lain ketika kita sedang mengalami kesulitan, ya. Karena ternyata pandangan kita seringkali terpengaruh dengan keadaan, dengan kondisi yang sedang terjadi di sekeliling kita, sehingga pandangan kita terhadap Tuhan dan juga terhadap orang lain itu berubah, saudara. Nah, itu nanti kita akan belajar di hari yang ketiga, ya. Lalu kemudian kita akan melihat di hari yang keempat tentang tanggapan dari Elihu, ya. Kita akan belajar tentang siapa itu Elihu, gitu, ya. Dan kemudian kenapa dia tidak direbuke atau tidak ditegur oleh Tuhan dari antara teman-temannya Ayub yang ada, ya. Lalu kemudian di hari yang kelima kita akan bahas tentang tanggapan Tuhan terhadap komentar Ayub, ya. Dan yang terakhir tentunya kita akan tutup dengan tanggapan Ayub kepada Tuhan. Nah, ini adalah topik atau tema-tema yang kita akan bahas dalam 6 hari ke depan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kitab Ayub adalah kitab yang ditulis mengenai pergumulan dan kesulitan dan kesusahan yang dialami oleh Ayub, saudara. Nah, gaya penulisan yang digunakan di dalam kitab Ayub ini adalah menggunakan gaya penulisan puisi, ya. Makanya kalau saudara baca di dalam kitab Ayub, itu kata-katanya puitis banget gitu. Bahkan seringkali menggunakan kiasan-kiasan. Nah, saudara, saat kita membaca ayat-ayat Alkitab yang ditulis dengan gaya penulisan puisi yang menggunakan banyak kata-kata kiasan, maka kita perlu membacanya dengan hati-hati, saudara, ya. Ada beberapa hal ketika saudara membaca firman Tuhan yang ditulis dengan gaya tulis puisi yang perlu saudara perhatikan, ya. Yang pertama, kalau saudara lagi baca firman Tuhan khususnya kitab Ayub, saudara harus tahu siapa yang sedang berbicara. Kalau saudara nggak tahu siapa yang lagi bicara, itu saudara akan bingung. Ini siapa sih yang ngomong, ya? Lalu yang kedua, saudara harus tahu dia lagi ngomong kepada siapa, gitu. Kalau kita nggak tahu siapa yang lagi ngomong dan dia lagi ngomong kepada siapa, waduh itu kacau banget. Kita baca baru sebentar aja pasti udah bingung banget, lalu kemudian kita akan skip ke ayat-ayat yang mungkin kita bisa ngerti aja gitu. Yang ini, waduh ini terlalu puitis. Oh ini terlalu banyak kiasannya, gue nggak ngerti deh. Gue juga nggak tahu ini baca, ini ngomong lagi ngomongin apa, ngomong kepada siapa, di skip gitu ya. Nah yang ketiga yang perlu diperhatikan oleh saudara dan saya ketika membaca kitab Ayub atau kitab yang bertuliskan dengan gaya puisi adalah kita perlu tahu apa yang sedang ia bicarakan. Apa sih temanya, apa sih topiknya yang dia lagi bicarakan ini. Terus kemudian yang berikut yang perlu saudara tahu adalah kemana sih arah pembicaraan ini. Maksud dan tujuan kata-kata ini apa sih. Lalu yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga harus mengerti kalau dia menggunakan kiasan, maka apa sih yang dimaksud dengan kiasan-kiasan yang dipakai.
Ya, jadi 5 hal ini perlu menjadi pertimbangan ketika saudara membaca ya kitab-kitab seperti kitab Ayub yang ditulis secara puitis, atau kitab Mazmur, Mazmur juga salah satunya yang ditulis secara puitis, atau juga kitab-kitab nubuatan yang lain juga ada beberapa yang ditulis dengan cara puitis, saudara. Ya, nah ini yang saudara dan saya perlu perhatikan. Saudara, gaya penulisan puitis ini bisa saudara dan saya temukan di dalam kitab Ayub. Itu mulai dari pasal 3 sampai awal daripada pasal yang ke-42. Nah, beberapa hari ke depan ini kita akan membahas tidak secara pasal per pasal dari kitab Ayub, ya. Tetapi untuk menjelaskan beberapa poin yang saya akan bahas, maka nantinya saya akan mengutip beberapa ayat dari pasal-pasal tersebut, ya. Dan saya berusaha untuk tidak merubah konteks daripada ayat tersebut. Oleh sebab itu, karena selama 6 hari ke depan ini kita akan belajar firman, nanti kita akan banyak saya tampilkan firman-firman Tuhan. Ya, oleh sebab itu setiap pagi saya minta konsentrasi saudara penuh ya, karena kita akan membahas tentang firman. Saya akan tampilkan firman, lalu kita akan belajar bersama-sama ya, lebih banyak menampilkan firman. Oleh sebab itu jangan ngantuk, kalau ngantuk minum air dingin, saudara ya, gitu ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mulai pembahasan kita tentang kitab Ayub, dan memulainya dengan melihat kitab Ayub dari pasalnya yang pertama ya, kitab Ayub pasalnya yang pertama. Dan topik pada hari ini, topik yang pertama yang saya mau bahas dengan saudara adalah kebenaran adalah milik Allah. Ini judulnya ya, untuk yang pertama. Kebenaran adalah milik Allah, bukan milik manusia, bukan milik malaikat, bukan milik siapapun, tetapi kebenaran itu adalah miliknya Allah. Nah, kita akan bahas dan kita akan lihat mulai dari Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama ya. Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan begini ya. Begitu kitab Ayub dibuka, kalimat pertama yang tertulis dalam kitab Ayub adalah ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kitab Ayub ini dimulai dengan memperkenalkan siapa diri Ayub, saudara. Dikatakan bahwa kalau saudara baca di ayat yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya, dikatakan di sana bahwa Ayub itu sebetulnya adalah orang yang terkaya dan orang yang paling berpengaruh di seluruh wilayah timur pada zaman itu, saudara. Jadi dia orang yang sangat berpengaruh sekali. Dia punya banyak harta, dia punya banyak aset, dia punya banyak kekayaan. Tetapi kalau saudara baca tadi di dalam Ayub 1 pasalnya yang ke-1, Alkitab tidak memperkenalkan Ayub dengan menunjukkan kekayaannya, dengan menunjukkan kehebatannya, dengan menunjukkan pengaruhnya, tetapi Alkitab memperkenalkan Ayub sebagai sosok orang yang benar dan tidak bercela, saudara. Karena dikatakan bahwa Ayub itu orang saleh, dia jujur, takut akan Allah, dan dia menjauhi kejahatan. Jadi jelas sekali bahwa kitab Ayub ingin memperkenalkan Ayub dan menampilkan sosok Ayub sebagai orang yang benar, tidak bercacat celah, dia sangat saleh, dia orang yang jujur, takut akan Allah. Dan ini, tema ini keluar lagi dan lagi. Sebab pasal 1 ditutup dengan ayat terakhir di dalam pasal-pasal 1 itu, yaitu ayat yang ke-22, dengan memberikan penekanan yang sama seperti ayat yang ke-1, saudara. Di dalam ayat terakhir dari pasal yang pertama kitab Ayub, itu ditulis dalam kesemuanya itu. Maksudnya, meskipun Ayub sudah mengalami banyak musibah, meskipun Ayub sudah banyak mengalami kerugian, meskipun Ayub sudah banyak mengalami kesusahan dan penderitaan, tetapi Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut, saudara.
Jadi jelas sekali bahwa kitab Ayub sangat memberikan penekanan di pasal ke-1 ini. Betapa salehnya, betapa benarnya, dan tidak bercelanya hidup Ayub. Dan selama ini kita memiliki pola pikir yang sama. Kita berpikir bahwa memang Ayub itu orang yang benar. Karena Alkitab katakan Ayub orang yang benar. Tetapi kalau saudara baca dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-42, saudara akan bingung. Karena ayat ke-22 di pasal yang pertama ini, dengan pasal ketiga sampai dengan pembicaraan dari pasal ketiga sampai pasal ke-42, itu berbeda total, saudara. Karena kalau saudara baca dengan hati-hati, Ayub pasal 3 sampai kepada Ayub pasal 42 awal, saudara akan menemukan bahwa dari waktu ke waktu, Ayub justru banyak komplain tentang Tuhan. Dia justru banyak mengeluh tentang Tuhan. Sedangkan di ayat yang ke-22 dari pasal yang pertama ini dikatakan bahwa Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kenapa saya bahas ini kepada saudara? Karena saya mau menunjukkan kepada saudara bahwa di awal daripada kitab Ayub ini, penulis kitab Ayub ingin menunjukkan kepada kita betapa benarnya Ayub, betapa salehnya Ayub, dan dia tidak bercacat celah. Dan tema ini akan terus berlanjut menjadi argumentasi Ayub terhadap teman-temannya di dalam pasal-pasal yang akan datang, baik itu pasal ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai ke pasal 31 sebetulnya. Karena pasal 32 itu Elihu yang ngomong sampai ke pasal 37, lalu pasal 38 itu Tuhan yang ngomong kepada Ayub sampai kepada pasal ke-41, saudara. Nah, kalau saudara lihat juga dalam percakapan-percakapan antara Ayub dengan teman-temannya, dari pasalnya yang ketiga sampai dengan pasal ke-31 di dalam kitab Ayub, maka saudara dan saya akan menemukan bahwa Ayub itu benar-benar menekankan dan begitu yakin bahwa dia nggak pernah berbuat salah. Ayub begitu yakin bahwa dia sudah hidup saleh, dia begitu yakin bahwa dia sudah hidup benar, dan dia sudah begitu yakin bahwa dia nggak layak untuk mengalami penderitaan. Itu sebabnya dia berani berkata, aku mau menghadap kepada Allah untuk membela perkaraku. Ya. Itu saudara bisa lihat di dalam kitab Ayub pasal 13 ayatnya yang ketiga. Ayub berkata begini, tetapi aku hendak berbicara dengan yang maha kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Ya. Dia ingin membela sebagai, kalau membela di hadapan Allah mungkin gambarannya tuh sebagai seorang pengacara yang sedang membela kliennya. Tetapi kliennya adalah dirinya sendiri. Jadi dia ingin mengemukakan perkaranya di hadapan Tuhan. Dan dia ingin bertanya, kenapa aku harus mengalami seperti ini? Aku kan sudah hidup saleh. Aku kan sudah hidup benar. Bahkan di dalam Ayub pasalnya yang ke-10 ayat 1-7, Ayub berkata begini, aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Saudara, orang yang sedang mengalami penderitaan, orang yang sedang mengalami pergumulan yang berat, orang yang sedang mengalami tekanan yang berat, itu keluhannya banyak, saudara. Ya, maka kita bisa mengerti apa yang dialami oleh Ayub. Karena kita pun juga mengalami hal seperti itu. Ketika kita berbeban berat, kita banyak keluhan dalam hati kita. Dalam pikiran kita banyak beban. Dan rasanya kita pengen bicara, kayak pengen ngomong, pengen ngeluh, pengen cerita kepada orang. Dan ini yang Ayub ingin lakukan. Dan dia katakan, aku hendak berbicara di dalam kepahitan jiwaku. Karena jiwanya begitu pahit, jiwanya begitu susah karena tekanan dan penderitaan. Ayat yang kedua. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukan kepada aku, kenapa engkau berperkara dengan aku? Mengapa engkau membuat aku sulit? Mengapa engkau menghukum aku? Mengapa engkau membiarkan masalah, pergumulan, musibah, sesuatu yang tidak baik, penderitaan terjadi padaku? Apakah untungnya bagimu? Ya, itu munya M besar, berarti dia lagi ngomong sama Tuhan dan dia bilang, apa sih untungnya bagi Tuhan mengadakan penindasan
menekan orang, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik. Lihat, bagaimana Ayub pikirannya berubah, dan ini yang nanti kita akan bahas di hari yang ketiga. Di dalam keadaan tertekan dan pergumulan yang berat, pandangan Ayub terhadap Tuhan jadi berubah. Ayub yang tadinya saleh, Ayub yang tadinya jujur takut akan Allah, sekarang malah dengan berani berkata, engkau mendukung rancangan orang fasik. Allah mendukung rancangan orang fasik. Di dalam penderitaan dan tekanan, kadang-kadang mulut kita ini omongannya ngaco, saudara. Jadi ngaco. Ayub ini sama. Omongannya jadi ngaco. Ayat yang keempat dikatakan begini. Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Kalau dalam bahasa sehari-hari, kira-kira Ayub lagi ngomong gini. Tuhan tuh lihat nggak sih apa yang dilihat manusia? Tuhan itu ngerasa nggak sih apa yang dirasakan oleh manusia? Itu kira-kira ayat 4. Ayat yang kelima. Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki, sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Ya. Ayub merasa seperti diburu oleh Tuhan, dikejar-kejar, dicari-cari kesalahannya. Kayak polisi lagi razia aja kali, saudara. Dicari-cari masalahnya, saudara. Dicari-cari kesalahannya. Jadi di sini dikatakan bahwa tuh Ayub di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan yang dia sedang hadapi, pandangannya terhadap Allah jadi sangat negatif. Dia merasa dia dikejar-kejar oleh Allah, dicari-cari kesalahannya, diusut-usut dosanya. Ayat yang ke-7. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah, dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Wow. Dengan berani dia bilang, Tuhan kan tahu saya nggak salah. Saya nggak pernah buat salah. Saya hidup benar, saleh, jujur, menjauhi kejahatan. Wow. Ayub merasa bahwa dia sudah hidup saleh. Ayub merasa bahwa dia sudah hidup jujur, sudah menjauhi kejahatan. Intinya Ayub sudah hidup dengan benar. Tapi kenapa Tuhan masih beri penderitaan yang berat kepada Ayub? Itu yang membuat Ayub jadi bertanya-tanya. Rasanya nggak adil kalau Allah mengizinkan hal seperti ini terjadi pada Ayub. Betul nggak, saudara? Saudara setuju? Rasanya nggak adil, ya? Udah hidup saleh, jujur, hidup benar, kok masih dibuat menderita? Nggak adil dong. Dan kita semua bisa merasakan penderitaan yang Ayub rasakan, karena kita semua pasti pernah ngalamin pergumulan yang berat. Kita semua pernah melewati masa-masa kesusahan. Jadi dari ayat yang tadi Ayub baca dan saya jelaskan sedikit kepada saudara, pasti ada banyak yang dapat mengerti dan relate, ya, nyambung gitu dengan apa yang Ayub rasakan. Betul, saudara? Dan kalau kita bisa merasakan seperti Ayub yang rasakan, bisa nggak kita berkata seperti Ayub? Dan kita berkata kepada Tuhan, kalau gitu Tuhan nggak berhak dong untuk memberikan kesukaran sama Ayub. Kan Ayub sudah hidup benar. Ayub sudah hidup jujur. Ayub sudah hidup menjauhi kejahatan, dan dia takut akan Allah. Artinya Tuhan nggak berhak dong, nggak adil dong untuk kasih Ayub kesusahan. Tuhan nggak berhak dong untuk melakukan itu. Bukankah hal yang serupa juga kita sering katakan kepada Tuhan? Kita sering berpikir dengan pola pikir yang sama, merasakan dengan perasaan yang sama, dan bahkan juga mungkin kita pernah mengucapkan hal-hal seperti di tengah-tengah pergumulan kita. Mungkin ada yang pernah kita berpikir dan kita pernah mengucapkan, Tuhan, aku udah hidup benar loh. Kenapa Tuhan masih izinkan hal ini terjadi? Aku nggak pernah nipu orang. Aku nggak pernah ngejahatin orang. Aku berusaha dengan segenap kekuatanku untuk tetap hidup jujur, walaupun teman-teman yang lain nggak jujur.
Supaya aku berusaha dengan begitu keras, dengan begitu giat untuk tetap hidup sesuai dengan firman, walaupun godaan banyak. Aku udah hidup benar loh. Tapi kenapa hal ini sampai tetap terjadi dalam hidupku? Bahkan ada orang yang mungkin berkata, Tuhan, aku sudah kasih persepuluhan loh. Aku sudah kasih persembahan ke gereja dengan rutin. Nggak pernah bolong. Tapi kenapa aku masih mengalami kesusahan? Kenapa berkat itu masih seret? Kenapa aku tidak mengalami berkat yang berlimpah-limpah? Atau ada orang yang berkata, aku sudah nyumbang banyak ke gereja loh. Udah nyumbang banyak, udah bantu banyak ke gereja, bantu pekerjaan Tuhan, nyumbang untuk pekerjaan Tuhan. Aku sudah melayani Tuhan. Tapi kenapa hal-hal ini terjadi dan Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku? Saudara, ketika kita berpikir, merasa, atau bahkan mungkin pernah berkata, ya, kata-kata seperti yang saya ucapkan tadi, yang saya sebutkan tadi. Kita tuh seakan-akan sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan nggak boleh dong berlaku seperti itu. Tuhan nggak adil dong. Tuhan nggak berhak dong membuat hidup saya untuk susah, membuat saya untuk masuk dalam pergumulan yang berat, membuat saya menderita. Kan saya sudah hidup benar, kan saya sudah hidup jujur. Kalau saya sudah hidup benar, sudah hidup jujur, sekarang adalah keharusan bagi Tuhan dan kewajiban bagi Tuhan untuk memberkati saya. Coba pikirkan sejenak. Bukankah itu sebetulnya yang kita sedang katakan kepada Tuhan? Pertanyaannya, apa pantas bagi kita sebagai manusia? Saya bukan hanya berbicara kepada saudara, tapi saya berbicara kepada diri saya juga. Karena pikiran-pikiran seperti tadi itu seringkali muncul dalam hati dan pikiran kita. Tapi pertanyaan yang harus kita jawab adalah, apa pantas bagi kita sebagai manusia untuk berkata kepada Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan alam semesta. Allah yang telah mati bagi saudara dan saya, mengorbankan anaknya di atas kayu salib. Apakah berhak bagi kita, apakah layak bagi kita dan pantas bagi kita untuk berkata kepada Allah, Tuhan, engkau nggak berhak dan nggak adil untuk memperlakukan aku seperti itu. Rasanya kurang pantas, saudara ya. Betul. Rasanya kurang pantas. Kita mau nuntut sama bos kita atau pemimpin kita aja. Rasanya kadang-kadang kita rancu. Rasanya kita merasa kurang pantas. Apalagi kalau kita ngomong kayak begini kepada Tuhan. Rasanya kurang pantas, betul. Nggak layak rasanya. Masa kita mau ngatur Tuhan sih? Masa kita mau ngajarin Tuhan apa yang boleh dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan? Rasanya nggak pantas ya. Tuhan nggak boleh dong lakukan ini. Tuhan harus lakukan ini. Tuhan nggak bisa dong lakukan ini. Harusnya lakukan. Kayaknya nggak pantas gitu. Apalagi kalau sampai kita menuduh Tuhan bahwa Tuhan tidak adil, bahwa Tuhan kejam, bahwa Tuhan jahat. Rasanya nggak pantas. Tetapi ini manusiawi. Karena ini yang terjadi dalam hidup Ayub. Itu sebabnya apa yang dialami oleh Ayub itu merupakan pelajaran bagi kita. Bukan hanya bagi saudara. Pagi hari ini sekali lagi saya mau katakan, ini bukan pelajaran hanya untuk saudara, tetapi ini juga pelajaran bagi saya. Bagi kita semua. Dalam keluh kesahnya Ayub, pandangan Ayub terhadap Tuhan itu berubah. Bahkan dia menuntut jawaban daripada Tuhan. Seringkali kita juga menuntut jawaban dari Tuhan, kan? Saudara tahukah dalam keluh kesahnya Ayub? Ayub itu pernah dengan berani nasehatin Tuhan. Apa yang seharusnya Tuhan lakukan? Ayub 14, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, nanti ayat-ayat ini saudara nanti bisa cek lagi, baca pelan-pelan, ya. Supaya saudara bisa cek apakah saya mengutip ayat-ayat ini keluar dari konteks atau memang seperti apa yang saya
sampaikan kepada saudara. Ayub 14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6 dikatakan begini. Ayub yang lagi ngomong nih ya. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan, ya. Jadi semua manusia itu umurnya singkat. Waktunya cepat berlalu, ya. Saya aja tahun 2020 itu 2021 ini ulang tahun udah ke-46, Saudara. Saya kalau tiap kali mikirin umur, aduh udah 46. Bentar lagi udah mau gocap, Saudara. Ya. Rasanya kok cepat amat waktunya. Saya udah gocap, rasanya sih masih umur 24 gitu, tapi kok kelihatannya udah mau gocap gitu, Saudara, ya. Karena umur manusia waktunya singkat. Dan bukan hanya singkat, tetapi juga penuh dengan kegelisahan. Karena hidup manusia penuh dengan pergumulan. Makanya ada masa-masa di mana manusia itu mengalami kegelisahan. Ayat yang kedua dikatakan begini, seperti bunga manusia itu berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang, ia hilang lenyap, nggak bisa bertahan lama. Ayat yang ketiga, kalau engkau tahu nih, ini saya tambahkan sedikit ya. Kalau engkau tahu bahwa manusia itu umurnya singkat, ya, penuh kegelisahan, ya, ia berkembang seperti bunga lalu layu, bayang-bayang cepat hilangnya. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu? Dan menghadapkan kepadamu untuk diadili orang-orang yang umurnya singkat, yang hidupnya penuh dengan kegelisahan, masakan masih diadili oleh Tuhan. Lalu ayat yang keempat, Ayub bilang begini, siapa yang dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Ayat keempat itu artinya begini, siapa sih yang bisa mentahirkan manusia yang najis? Manusia itu dilahirkan dalam kekotoran, dalam ketidakbenaran. Siapa yang bisa membuat dia suci, bersih? Ya nggak ada yang bisa membuat suci, bersih, kecuali Yesus Kristus. Tapi karena Yesus pada waktu zamannya Ayub itu belum lahir, belum datang ke dunia, dia nggak ada. Maka ayat yang kelima dia katakan begini, jikalau hari-hari manusia itu sudah pasti, jumlah bulannya sudah ditentukan oleh Tuhan, batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga dia nggak bisa melangkahi batas, melewati batas hidupnya, garis hidupnya, skenarionya sudah ditentukan oleh Tuhan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Maka ayat yang ke-6, perhatikan kata-kata Ayub. Hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya. Jangan dilihatin terus Tuhan. Jangan diincar terus. Jangan diperhatiin terus, dicari-cari kesalahannya. Jangan. Kan umurnya udah singkat. Hidupnya juga udah penuh dengan kegelisahan. Seperti bunga dia berkembang lalu sebentar lagi dia layu. Seperti bayang-bayang sebentar dia ada tapi kemudian udah nggak ada lagi. Jangan dilihatin terus. Jangan dibuat susah hidupnya. Lalu Ayub bilang begini, agar ia beristirahat. Sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Kalau Tuhan nggak perhatikan dia terus, nggak incar kesalahannya, nggak cari-cari kesalahannya, nggak menuntut dia, mengejar dia, dia bisa istirahat Tuhan. Dia nggak gelisah hatinya. Sehingga dia bisa seperti seorang upahan, paling nggak dia bisa nikmatin upahnya, bisa bersuka cita untuk hari-harinya, di mana dia nggak diincar. Saudara bisa mengerti apa yang saya katakan? Saudara bisa, tolong ayat-ayat ini dicatat nanti saudara baca pelan-pelan. Supaya saudara juga ngecek. Apakah yang saya katakan itu sesuai? Ini yang membuat Ayub itu ditentang sama teman-temannya. Karena kesannya seperti Ayub itu bukan hanya membenarkan diri di hadapan manusia, tetapi ia membenarkan diri di hadapan Tuhan. Dia menuntut Tuhan untuk menjawab pertanyaannya. Dan lebih lagi, dia menasehati Tuhan.
Nah, saudara, apa sih yang dikatakan oleh Alkitab tentang kebenaran manusia? Apa sih yang dikatakan oleh Alkitab tentang kesalehan manusia? Karena banyak manusia itu berpikir begini kan, yang penting hidup ini berbuat baik. Kalau berbuat baik pasti masuk surga. Buat apa kalau kenal Yesus tapi juga berbuat jahat? Masuk neraka. Betul. Kenal Yesus tapi tetap berbuat jahat ya masuk neraka. Tetapi berbuat baik tanpa Yesus juga masuk di neraka. Kok bisa? Kan dia berbuat baik. Nah, apa sih yang Alkitab katakan tentang perbuatan baik manusia? Apa sih yang Alkitab katakan tentang kesalehan manusia? Kita lihat di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-64 ayatnya yang ke-6. Ya, bukan Ayub yang nulis, tetapi Yesaya yang nulis. Yesaya bernubuat dan Yesaya nulis kalimat ini. Dia katakan begini, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ini yang ngomong adalah nabi loh saudara. Nabi Yesaya. Bukan nabi kecil. Tapi Yesaya itu termasuk dalam kategori nabi-nabi besar, saudara. Dan ketika ia menubuatkan dan menuliskan kalimat ini, dia tidak menggunakan kata mereka. Ketika menulis bahwa seperti orang najis dan kesalehannya seperti kain kotor. Dia tidak menunjukkan kalimat-kalimat itu kepada mereka. Ya, tetapi dia menunjukkan kalimat itu dengan menggunakan kata kami. Kami artinya di dalam kata kami itu termasuk pribadi Yesaya. Yesaya berkata, kami, bukan hanya mereka, tetapi termasuk aku, seperti seorang najis. Segala kesalehan kami, bukan hanya mereka, tetapi termasuk aku sebagai seorang nabi. Aku seorang hamba Tuhan. Kesalehanku seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kesalehan manusia, saudara. Sebaik apapun dia, sebenar apapun dia, di hadapan Tuhan, kebenarannya itu seperti kain yang kotor. Nggak sempurna. Mau sebaik apapun, mau sehebat apapun, mau setaat apapun, mau menyumbang seberapa besar pun, kebenaran manusia di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor. Rasul Paulus di dalam perjanjian baru menuliskan kalimat ini. Roma 3 ayat 10 sampai ayat 18. Sebab ada tertulis, ya. Dia mengutip kalimat ini. Dia katakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang, semua manusia telah nyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Jadi, ketika Rasul Paulus mengutip ayat ini, saudara, ketika dikatakan bahwa tidak ada orang yang benar, tidak ada orang yang kudus, tidak ada orang yang suci, yang berlaku dengan benar mencari Allah. Semua orang sudah berdosa, semua orang sudah nyeleweng. Maka dosa pertama yang dicatat di situ adalah kerongkongan mereka, lidah mereka, dan bibir mereka. Jadi dosa yang utama itu di sana yang pertama-tama ditaruh, didaftarkan di situ bukan dosa perzinahan, percabulan, bukan dosa mencuri, membunuh dan lain sebagainya, tetapi yang ditulis pertama di situ adalah tentang mulut. Bahkan sampai ayat ke-14 masih nulis tentang mulut. Mulut mereka
penuh dengan sumpah serapah, saudara yang dikasih Tuhan. Sebenar-benarnya perbuatan kita, mulut kita masih sering salah, saudara. Mulut kita masih sering salah, makanya nggak ada orang yang benar di dunia ini. Sehebat-hebatnya. Ayat 15 dikatakan kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan, kebinasaan mereka ditinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tidak ada manusia yang hidup benar, saudara. Tidak ada. Tidak ada yang tidak berdosa. Semuanya sudah jatuh ke dalam dosa. Semuanya hidup di dalam ketidakbenaran. Sesaleh-saleh apapun tetap seperti kain kotor kesalehannya di hadapan Tuhan. Bahkan saya mau katakan begini kepada saudara. Bahkan ketika kita hidup melakukan hal-hal yang benar sekalipun, kita akan cenderung menjadi orang yang egois dan sombong ketika kita melakukan kebenaran. Karena seringkali kita bisa merasa layak untuk diperlakukan dengan baik, untuk diberkati dengan berlimpah, untuk dilindungi, dan dibuat supaya derajat kita naik sehingga kita dihormati oleh orang banyak. Ketika kita melakukan kebenaran, seringkali kita malah menjadi orang yang nuntut Tuhan. Tuhan, aku sudah lakukan ini, maka Tuhan harus berkati aku. Aku sudah lakukan ini, makanya Tuhan harus memberikan hal-hal yang baik kepadaku. Aku sudah melakukan ini, maka Tuhan harus membuat hidupku menjadi lebih baik, menjadi lebih terhormat, lebih mulia di hadapan manusia. Bukankah pikiran-pikiran seperti itu adalah pikiran-pikiran yang egois, saudara? Tujuannya sepertinya rohani. Kita melakukan firman Tuhan, kita hidup dalam ketaatan, kita hidup dalam kesalehan, tapi ujung-ujungnya kita menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Bukankah itu artinya kita egois? Bukankah itu artinya kita merasa bahwa diri kita layak untuk terima itu? Orang-orang Yahudi semua begitu. Orang-orang Farisi begitu. Mereka melakukan hukum supaya sehingga mereka merasa layak untuk diperlakukan lebih. Saudara-saudara kita yang dari sebelah kan juga begitu. Mereka melakukan aturan-aturan mereka supaya mereka layak. Gak bisa. Bukan karena apa yang kita buat, maka kita layak. Bukan. Jadi, jangan pernah kita berpikir bahwa, oh kita diberkati karena kita layak, karena kita sudah buat ini. Kita ngalamin mujizat karena kita layak. Karena aku sudah berjasa kepada Tuhan, karena aku sudah buat ini kepada Tuhan, aku sudah beri ini kepada Tuhan. Berkat, mujizat, kebaikan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, itu semata-mata semua hanya karena kasih karunia. Kita tidak layak untuk terima itu. Nggak layak. Tapi karena Yesus mati di atas kayu salib, maka kita dibuat layak. Bukan karena kebenaran kita, maka kita layak. Tapi karena kebenaran Kristus yang membuat kita layak. Nah, saudara bisa mengerti apa yang saya katakan di sini. Makanya kita tidak dibenarkan karena perbuatan yang kita lakukan. Tapi kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Amin. Karena kalau kita dibenarkan karena perbuatan kita,
Maka kita punya dasar untuk sombong. Oh iya, aku sudah buat ini, makanya aku layak untuk terima. Aku sudah lakukan ini, makanya aku layak untuk terima. Nggak ada. Saya pun sebagai pendeta nggak layak, saudara. Yang ada kita semua dilayakkan oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa kita tidak dibenarkan karena perbuatan, tetapi kita dibenarkan karena iman. Rasul Paulus mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa kita harus mengerti. Kalau kita diberkati, kita mengalami kebaikan, kalau derajat hidup kita dimuliakan oleh Tuhan, kita punya jabatan yang bagus, saudara, kita punya penghasilan yang bagus, rumah tangga baik, di tengah-tengah pandemi toko kita rame atau dagangan kita jalan, ya. Kita masih ngalamin mujizat di tengah-tengah kondisi kesulitan. Maka semua itu diberikan Tuhan kepada kita karena kasih karunia. Kasih karunia. Tetapi juga saya mau katakan kepada saudara, kalau di masa pandemi ini kita belum mengalami mujizat, kita masih ngalamin pergumulan, kalau kita masih ngalamin tekanan, kita masih ngalamin kesusahan dan penderitaan, itu pun kasih karunia. Jadi mau diberkati atau belum diberkati, udah ngalamin mujizat atau belum ngalamin mujizat, mengalami kebaikan atau tidak ngalamin kebaikan, itu semua adalah kasih karunia. Kok bisa, Pak? Kalau menderita bukan kasih karunia dong, Pak. Kalau kasih karunia kan kalau dikasih hadiah, kasih hal-hal yang bagus, itu baru kasih karunia, Pak. Ini dikasih hal yang jelek gitu. Dikasih apel busuk, dikasih sayur busuk, daging udah busuk. Masa saya itu kasih karunia sih? Itu kasih karunia. Kasih karunia. Kita lihat 1 Petrus 2. Saya minta waktu kira-kira 10 menit lagi ya, saudara. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Di sana dikatakan begini, sebab adalah kasih karunia. Jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Adalah sebuah kasih karunia. Kalau saudara tahu kehendak Tuhan dan saudara sudah melakukan kehendak Tuhan, tetapi ternyata saudara masih menderita, itu artinya kasih karunia. Dan semua kasih karunia di belakangnya pasti ada kemuliaan. Semua kasih karunia di belakangnya, di endingnya pasti ada upah. Jadi mau saudara dapat upah itu sekarang dalam bentuk berkat, mujizat, pertolongan Tuhan, ataukah belum, ujung-ujungnya tetap sama. Saudara dan saya akan tetap dapat upah. Sebab dapatkah disebut pujian? Kalau kamu menderita pukulan atau menderita sakit karena kamu berbuat dosa, karena kesalahan kita sendiri. Tetapi jika kamu berbuat baik, melakukan kehendak Allah, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah pada kita. Kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, kenapa dikatakan kasih karunia kalau kita menderita dalam kebenaran? Dikatakan itu sebagai kasih karunia
Karena Yesus pun mengalami hal yang sama. Yesus itu benar, tetapi ia dicaci maki. Ia tidak pernah berbuat dosa, tapi ia menderita dan ia dihukum. Itu sebabnya dia ngerti betul apa yang saudara dan saya rasakan. Kalau di dalam pergumulan kita merasa sepertinya kita difitnah orang, kita diomongin orang, dicaci maki orang, kita mengalami tekanan, kita menderita. Yesus ngerti betul. Karena dia ngalamin. Dan kalau Tuhan izinkan kita bisa mengalami penderitaan, meskipun kita hidup di dalam kebenaran, itu kasih karunia. Karena tandanya kita sedang berjalan bersama dengan Yesus, mengikuti jejak Yesus. Itu sebabnya saya akan tutup dengan ini. Ketika pergumulan, penderitaan, kesusahan terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika kita nggak tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Ada banyak pertanyaan tetapi kita nggak ngerti dan nggak menemukan jawabannya. Maka ada 4 hal yang saudara dan saya perlu perhatikan. Yang pertama, ketika kita sedang dalam keadaan tidak mengerti. Seperti Ayub. Udah hidup benar kok tapi masih menderita. Yang pertama yang perlu saudara dan saya lakukan, jaga perkataan kita. Tadi saya tunjukkan kepada saudara di dalam kitab Roma 3, Paulus ketika dia mengutip ayat itu, maka dosa yang paling pertama yang ditulis di sana adalah dosa mulut, saudara. Ayub di dalam ketidakmengertiannya, dia mengucapkan kata-kata yang mungkin kurang pantas di hadapan Tuhan. Nggak pantas sebagai manusia untuk diucapkan. Itu sebabnya ketika kita mengalami permasalahan dan pergumulan, kondisi di mana kita nggak ngerti. Yang pertama, jaga mulut, saudara. Jangan sampai mulut kita mengucapkan hal-hal yang nggak baik. Jangan sampai mulut kita menyebarkan hal-hal yang nggak baik. Jaga perkataan kita, agar jangan sampai ada kata-kata yang nggak pantas yang keluar dari mulut kita. Yang kedua, berpegang pada firman. Sebab ketika goncangan terjadi, kita nggak bisa mengandalkan apa-apa. Kecuali firman Tuhan. Kita harus paksa diri kita. Paksa hati kita. Untuk berpegang pada firman. Untuk tetap berpegang pada iman kita. Karena itu satu-satunya yang bisa menjadi pegangan dan kekuatan bagi kita. Firman memberikan pengharapan bagi saudara. Firman memberikan kekuatan bagi kita. Itu sebabnya jangan lepas dari firman. Yang ketiga, ketika kita sedang tidak mengerti, maka saudara dan saya perlu percaya bahwa Tuhan masih menyediakan yang terbaik di depan kita. Bahwa dibalik daripada penderitaan, dibalik daripada kasih karunia yang tadi saya katakan, selalu ada upah dan ada kemuliaan. Dan yang keempat, kita harus belajar untuk berserah kepada Tuhan. Saudara, berserah bukan artinya kita menyerah. Beda. Berserah artinya bahwa kita mau mempercayakan kepada Tuhan segala pergumulan kita, segala beban kita, kita lepaskan dan kita berikan kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan buka jalan bagi kita. Kalau menyerah artinya ya udah gue mati-mati gitu. Tapi kalau berserah enggak. Berserah mempercayakan kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu dan saudara akan bangkit dari keputusasaan saudara. Karena tahu bahwa Tuhan masih menyimpan yang terbaik di depan sana. Saya berdoa sungguh agar sharing saya pagi hari ini, renungan yang saya bagikan pagi hari ini, menjadi berkat bagi kita semua. Dan hari-hari ke depan, ada banyak hal yang nanti kita akan bahas bersama-sama tentang Ayub, dan juga tentang sahabat-sahabatnya. Tentang
apa yang diucapkan oleh Elihu dan juga tentang apa yang menjadi respon Tuhan dan responnya Ayub. Saya berdoa agar melalui renungan pagi ini kita semua bisa bertumbuh, bukan hanya mengerti tentang kitab Ayub lebih dalam, tetapi kita mulai bertumbuh untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Sebab kesalehan, kejujuran, dan kebenaran Ayub justru tidak membuat Ayub mengenal Tuhan lebih dalam. Malah membuat Ayub merasa layak untuk diperlakukan dengan baik. Di akhir dari kitab Ayub, Ayub justru membuat statement. Dia bilang, dari mulut oranglah aku mengenal engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri telah melihat engkau. Jadi selama ini Ayub hidup saleh, jujur, gak pernah mengenal Tuhan. Malah membuat dia menjadi pribadi yang menuntut Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini kita belajar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu semua kasih karunia. Bahwa di balik daripada itu semua ada kemuliaan dan upah yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Jadikan proses pergumulan masa kesulitan menjadi kesempatan bagi kita untuk mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam. Bukan untuk menuntut Dia. Bahkan menuntut jawaban dari Tuhan. Mari kita pejamkan mata dan kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu yang telah Kau titipkan kepada hamba-Mu. Dan biarlah kiranya pesan ini menjadi pembelajaran bagi kami semua, termasuk hamba-Mu. Agar kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau lebih lagi. Ada banyak pertanyaan dalam hati kami, dan ada banyak pertanyaan yang mungkin kami tidak mengerti dan kami tidak bisa menjawabnya Tuhan. Dan nggak tahu apakah kami akan mengerti dan akan menemukan jawabannya. Tetapi sekalipun kami tidak menemukan jawabannya, di dalam ketidakmengertian kami berdoa biar kiranya kami tidak mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Agar mulut kami dijaga. Kami berdoa di dalam ketidakmengertian kami, kiranya kami boleh dibuat teguh untuk berpegang kepada firman. Di dalam ketidakmengertian kami, biarlah kiranya iman kami dibangkitkan untuk percaya bahwa yang terbaik itu masih ada di depan kami. Bahwa Tuhan masih menyediakan kemuliaan di balik daripada kasih karunia penderitaan ini. Ketika kami menderita, meskipun kami hidup dalam kebenaran, artinya kami sedang berjalan mengikuti jejak-jejak Yesus. Ajar kami untuk berserah kepada Tuhan, mempercayai Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan dan beban kami kepada Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu jalan keluarnya. Dan Tuhan yang bisa menyelesaikan itu semua. Berkati umat-Mu, berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada host untuk memperkatakan Pentakosta ketiga. Baik, kita akan masuk kepada deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastra. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita arahkan hati kita dan mata kita kepada Tuhan sekali lagi. Bapa, hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya kasih setiamu senantiasa dilimpahkan atas umat-Mu. Saat ini, apapun yang umat-Mu sedang alami dan lewati, biar kiranya kasih setiamu itu selalu ada atas mereka. Dalam setiap musim pergumulan, aku berdoa agar mereka dapat merasakan hadir-Mu. Dalam badai yang sedang mengamuk, biar mereka tetap dapat merasakan Engkau hadir. Sehingga membuat mereka tenang, tidak panik, tidak takut dan khawatir. Oleh sebab itu aku berkati mereka ya Allah. Aku berkati mereka dengan berkat yang berlimpah-limpah. Biar kiranya yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami, itu yang Kau berikan kepada umat. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka pada hari ini, Kau buat berhasil. Dan biar kiranya Kau bangkitkan semangat mereka untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk melihat mujizat-mujizat yang Tuhan akan lakukan. Untuk melihat perkara-perkara besar yang Tuhan akan lakukan. Bangkitkan semangat mereka. Berkati Tuhan. Lindungi, sertai. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dalam Roh Kudus. Menyertai kita semua mulai hari ini. Bahkan sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus bersama-sama kita yang percaya. Kita katakan amin. 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 Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Pagi Pak Budi pertemuannya. Terima kasih Pak Budi. Semuanya melayani Pak. Wow, dahsyat. Berkati. Terima kasih, Pak Budi. Sampai ketemu besok pagi ya. Terima kasih. Semuanya. Ya, Pak. Ini terima kasih Pak. Pak Budi, Hai. Lanjut.